Baik, pemirsa, kita masih membahas kembali mengenai putusan Hakim Sarpin di mata Kaya. Nah, Pak Supama, tadi pertanyaan saya bahwa ini jadi momen ketika banyak orang akhirnya tersangka ya, ada banjir gugatan pra-peradilan karena mereka tidak terima dengan status tersangkanya. Ya, saya setuju Mas Miko tadi. Putusan Hakim Sarpin ini berlaku untuk kasus itu sendiri ya, untuk Budi Gunawan. Tidak bisa dilakukan untuk, maksud saya tidak dengan otomatis. Tetapi orang kan berhak untuk menempuh cara itu. Dan pasti buat mereka ini tidak ada salahnya mencoba. Terjadilah chaos ya, chaos hukum, kegaduhan hukum, di mana banyak ribuan ratusan orang melakukan pra-peradilan. Dan itu tidak bisa ditahan, karena itu hak orang. Okay. Nah, semua orang yang dipersangkakan oleh KPK sekarang bisa mengajukan hal itu. Dan jangan sampai ada hakim-hakim Sarpin semua orang berikutnya. yang dilakukan ke polisi, ditetapkan sebagai tersangka sekarang melakukan hal serupa. Begitu juga yang ditetapkan oleh kejaksaan, bisa melakukan hal serupa, tidak bisa dibendung. Itu. Karena sudah ada presiden seperti ini. Orang menganggap ini presiden, kan begitu. Meskipun kita tidak menganut asas presiden itu. Ini yang saya katakan, negeri ini negeri carut marut kalau begini nih. Ya, kalau carut marut di bidang politik itu bisa mereka selesaikan cepat, ya kan? Karena dalam politik itu tidak ada yang matematis 2 kali 2 itu tidak 4 dalam politik. Tapi dalam hukum nggak bisa begitu. Kekisruhan hukum, kekisruhan perunturan perundang-undangan itu nggak bisa diselesaikan dengan mudah, ya. Nggak bisa kita lalu udahlah kita tutup aja, ini nggak benar. Masalah kan ketika interpretasi hakim kemudian membuat ini menjadi ya seperti ini, seperti carut marut seperti yang Bapak sampaikan. Ya, pengadilan telah ciptakan sendiri, ya kan? Hakim Sarpin telah menciptakan satu jenis kekisruhan baru. Oke. Itu. Ya, yang paling penting kan menurut saya ya, bahwa harus ada tindakan yang diambil dengan segera gitu ya, oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terkait dengan Hakim Sarpin, itu yang pertama. Yang kedua, harus ada tindakan segera yang kemudian harus diambil Mahkamah Agung untuk mengkoreksi putusan ini. Nah, tadi bahwa putusan ini tidak hanya berlaku untuk kasus Pak Budi Gunawan gitu. Persoalannya adalah begini, apakah kemudian ketika banyak orang mengajukan pra-peradilan akan sama standarnya dengan apa yang diputus hari ini, dalam konteks Pak Budi Gunawan gitu. Menurut saya juga menjadi pertanyaan, apakah seorang maling ayam misalnya ditetapkan sebagai tersangka kemudian mengajukan pra-peradilan akan ditetapkan. Tapi kalau soal banjir perkara dan sebagainya, menurut saya juga tidak seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena hak seorang juga untuk mengajukan pra-peradilan, ya kan? Apakah kemudian diterima atau ditolak? Itu urusan yang berbeda. Tapi dalam konteks tertentu maka standarnya yang kemudian harus disamakan gitu. Untuk itu tidak bisa dengan putusan, tapi dengan perubahan undang-undang gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan kita hari ini. Dan persoalan terbesar tadi adalah apa yang akan dilakukan KAY? KAY sesuai dengan SOP kita akan melakukan pemeriksaan terhadap semua bukti, semua informasi, ya. Dan pasti akan berujung pada pemeriksaan hakim yang bersangkutan. Kita perlu tanya dengan dia apa dasar-dasar pertimbangan sehingga putusan. Dalam waktu dekatkah pemeriksaan itu akan dilakukan? Iya, saya sudah katakan mudah-mudahan dalam waktu tidak cukup 1 bulan kita sudah bisa putus. Tetapi yang bisa cepat mengambil keputusan ini Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam hitungan jam bisa dia lakukan. Dan MA sudah sering melakukan itu, jadi nggak ada halangan. Tapi sudah ada belum sih Pak komunikasi antara KAY dengan... Belum, kita belum komunikasi kan, baru mungkin hari ini atau besok kita akan komunikasi dengan Mahkamah Agung. Dan didesak, dan KAY akan mendesak Mahkamah Agung? Nggak perlu didesak karena Mahkamah Agung tuh tahu apa yang dia lakukan. Dia sudah pernah melakukan hasil rupa aja, tidak sulit. Jadi sekarang kita berharap ke Mahkamah Agung, selain tentunya dengan KAY juga? Iya, KAY akan melakukan apa yang menjadi kewenangan kita. Mahkamah Agung bisa melakukan karena dia sudah pernah melakukan. Baik, terima kasih Pak Suparman, terima kasih juga Mas Miko sudah bersama kami di Jurnal Pagi Berita 1, dan pemirsa kami akan segera kembali dengan berita lainnya sesaat lagi.